mengikuti materi layanannya Ibu? Sudah, Ibu. Terima kasih. Sebelum itu kita absensi dulu ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai materi layanan ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ignacia, mari pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita tinggalkan kesibukan kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, berdoa selesai di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih adik ya Ibu. Ibu absensi dulu ya. Ya, Ibu. Yang di sana Indra, Ada Ibu. Rosalia Senhane, Skolastika, Ada Ibu. Priska, Ada Ibu. Veronica Uta, Ada Ibu. Lydia Jelau, Ada Ibu. Maria Ignacia, Ada Ibu. Amelia. Ada Ibu. Terima kasih. Baik adik-adik dan Haris semua hadir ya. Ya, Ibu. Terima kasih adik-adik semua aktif, pertahankan dan tingkatkan. Ya, Ibu. Jadi materi layanan Ibu pada pagi hari ini dengan tema memahami job description. Di sini adik-adik sudah mengerti apa itu job description? Baik, terima kasih. Jadi dari pengertian job description, memahami job description ini, bahwa dokumen tertulis yang berisi informasi detail tentang suatu posisi kerja. Nah, dokumen ini menjelaskan tugas, tanggung jawab, keterampilan, kualifikasi, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan posisi tersebut dengan sukses. Jadi pengertian dari job description adalah bahwa dokumen tertulis yang berisi informasi detail tentang suatu posisi kerja, di mana dokumen ini menjelaskan tugas, tanggung jawab, keterampilan, kualifikasi, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan posisi tersebut dengan sukses. Jadi yang dimaksudkan bahwa dari job description ini menyimpulkan bahwa suatu posisi kerja atau jabatan pekerja yang dimana dia harus bertanggung jawab dengan suatu jabatan tersebut. Dan selanjutnya itu kita harus mengetahui tujuan dari memahami job description ini. Yang pertama itu memastikan kesesuaian. Jadi di sini adik-adik harus memastikan kesesuaian di mana posisi yang adik inginkan atau jabatan yang adik inginkan itu sudah sesuai dengan posisi yang adik inginkan, sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan dan juga pengalaman kerja sebelumnya di masa adik yang masih sekolah ini. Seperti adik-adik sudah mengikuti organisasi dalam desa. Baik, yang selanjutnya itu ada menilai kualifikasi. Jadi di sini tuh adik-adik harus mengerti dengan kualitas adik sendiri. Seperti macam keterampilan dari adik itu sudah sesuai dengan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut, sehingga nanti adik-adik itu tidak merasa bahwa aduh di posisi ini saya merasa bahwa saya tidak pantas. Tapi di sini kita harus memahami apa itu menilai kualifikasi. Jadi adik
kita tidak berteguh pada satu prinsip. Baik, yang selanjutnya itu mempersiapkan diri, di mana adik-adik juga harus persiapkan mental yang akan nanti ketika adik sudah masuk dalam perusahaan dan juga sebelum masuk di perusahaan itu pasti adik-adik harus diwawancarai dulu dari perekrut. Jadi di mana adik harus mempersiapkan diri sehingga nanti waktu wawancara itu adik tidak biasanya kan pasti ada duduk begitu ya. Jadi di mana mempersiapkan diri ini juga penting. Tujuan dari kita mempersiapkan diri ini kita dapat mempersiapkan diri untuk jika diwawancara nanti itu kita sudah siap-siap apa yang harus kita perlu dijawab untuk ketika sudah diwawancarai pada prekrut. Nah, baik adik-adik, yang selanjutnya itu ada membangun strategi karir. Nah, di sini strategi karir ini di mana dan kata lain itu cita-cita. Jadi apakah ini cita-cita kita atau posisi kita tuh yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi membangun strategi itu di sini dia menjelaskan bahwa membantu calon pekerja di mana adik-adik dia ingin bekerja, memahami jalur karir yang mungkin tersedia di perusahaan tersebut tuh dapat membantu dalam merencanakan langkah karir untuk selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu kita memasuki pada manfaat. Baik, selanjutnya itu manfaat. Di sini juga ada manfaat untuk memahami job description. Jadi di sini ada beberapa untuk manfaatnya. Yang pertama itu membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan adik-adik untuk mengambil dalam jabatan posisi tersebut itu sudah sesuai dengan adik punya keinginan atau tidak sesuai dengan adik punya bakat atau juga adik punya pengalaman kerja sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan peluang diterima. Di sini ketika adik-adik mengirimkan CV atau surat lamaran kerja untuk perusahaan atau untuk proyek itu, adik-adik harus membuat surat lamaran itu semenarik mungkin sehingga adik tertarikan dalam perusahaan tersebut. Dan yang berikut itu mempersiapkan diri untuk diwawancarai. Jadi mana yang seperti yang dikatakan sebelumnya tadi itu, adik-adik harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, harus belajar untuk public speaking sehingga nanti ketika diwawancara itu adik sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh prekrut. Dan yang berikut membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan prekrut, di mana adik juga harus belajar untuk menjaga tingkah lakunya adik-adik sehingga nanti ketika adik-adik masuk dalam dunia pekerjaan itu adik-adik bisa menjaga hubungan yang baik dan juga bisa bekerja sama dengan tim pekerja. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah memahami job description. Di sini job description yang langkah yang pertama itu baca dengan cermat. Jadi kita baca dengan cermat itu di mana persyaratan atau peraturan dalam perusahaan tersebut itu kita dapat memahami apa yang dimaksud dalam persyaratan atau peraturan yang dimaksudkan untuk untuk calon pekerja, untuk adik-adik yang ingin bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, yang berikut itu identifikasi keterampilan dan kualifikasi. Di sini identifikasi keterampilan di mana adik-adik juga harus memiliki keterampilan atau pengalaman begitu, sehingga nanti bagi perusahaan itu mereka merasa bahwa oh ya adik ini sudah bisa untuk bekerja. Nah, yang berikut itu bandingkan dengan profil diri. Nah, profil diri ini yang bandingkan profil diri itu kita membandingkan bahwa keterampilan yang ada dalam diri kita itu sudah sesuai atau maksudnya keterampilan kita miliki itu sudah sesuai dari perusahaan yang membutuhkan atau belum. Jadi kita dapat menyesuaikan lagi
keterampilan seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan lagi. Dan juga tanyakan pertanyaan ketika kita sudah masuk dalam perusahaan tersebut itu, nanti adik-adik juga jangan takut untuk bertanya ketika adik-adik ingin bertanya macam ada bukan kesalahan, tetapi macam adik-adik masih bingung apa yang dimaksudkan dari macam suatu pekerjaan tersebut, namun adik-adik belum mengerti, itu tuh adik-adik jangan malu bertanya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa jika malu bertanya maka sesat di jalan. Jadi ketika adik dalam perusahaan, adik-adik belum mengerti apa yang dimaksudkan untuk macam mengerjakan ini, adik-adik tidak tahu bahwa apa yang harus adik lakukan, itu adik-adik harus berani bertanya di tim-tim kerjanya adik-adik atau orang-orang yang lebih senior di tempat tersebut. Nah, yang terakhir itu kita mengevaluasi kesesuaian, di mana adik-adik itu harus mengevaluasi, memahami diri pribadi bahwa jabatan atau posisi kita bekerja di perusahaan tersebut itu sudah sesuai dengan kita punya minat dan kemampuan atau bakat. Jadi perlu juga kita harus memahami kita punya kesesuaian pada perusahaan. Jadi semua rencana apa itu pasti ada juga hambatan. Nah, di sini hambatan dalam memahami job description ini yang pertama itu kurangnya pengalaman. Jadi adik-adik di sini itu harus banyak pengalaman sehingga nanti ketika waktu adik-adik sudah masuk pada posisi untuk mau melamar bekerja itu, adik-adik sudah meyakinkan diri bahwa adik-adik punya pengalaman. Nah, yang berikut itu kurangnya waktu. Nah, kurangnya waktu itu apa yang dimaksudkan itu bahwa mungkin adik-adik tidak memiliki waktu untuk membaca dan memahami job description itu secara detail. Dan yang berikut itu hambatan kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Nah, yang dimaksudkan bahwa kurangnya kemampuan dalam berbahasa itu mungkin ada istilah asing sehingga adik-adik belum dapat mengerti. Dan yang berikut itu yang terakhir itu keterbatasan akses. Dan keterbatasan akses ini bahwa tidak semua job itu memiliki untuk tersedianya secara online atau mudah diakses. Dan yang berikut ada solusinya. Solusi dari hambatan-hambatan yang tadi sudah dijelaskan itu gunakan kamus atau alat bantu online yang tadi kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Jadi jika kita belum mengerti dalam bahasa, kita harus cari tahu bahwa di kamus atau di internet sehingga kita dapat mengerti istilah-istilah asing yang kita belum mengerti. Dan yang berikut hubungi rekrut, di mana jika kita belum mengetahui apa yang kita mengerti, kita dapat juga cari tahu di dalam rekrut atau tim-tim kerja kita. Dan juga cari tahu informasi tambahan. Cari tahu informasi tambahan ini kita mencari tahu di informasi secara online dan juga mungkin di tetangga-tetangga atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan juga solusi yang terakhir itu berlatih dalam membaca dan memahami dokumen. Jadi di sini kita juga harus banyak-banyak membaca dan juga memahami dokumen yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, sekian dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Apakah adik-adik di sini ingin bertanya dengan materi yang sudah ditampilkan oleh Ibu? Tidak, Ibu. Kalau begitu, jika adik-adik tidak ingin bertanya, maka Ibu yang akan
kerja dan juga pencarian kerja. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin tahu? Untuk Kakak Ana? Job description adalah dokumen yang menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk satu pekerjaan. Baik, terima kasih. Nah, jadi yang selanjutnya itu mengapa adik-adik harus memahami job description? Saya yang jawab. Untuk Kakak Lydia? Baik, menurut saya memang penting untuk memahami job description karena dengan kita memahami job description secara menyeluruh, kita sebagai calon pekerja itu dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pekerjaan atau karir, dan juga kita bisa memiliki peluang diterima dalam perusahaan atau instansi tersebut, dan ketika itu kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan rekrut. Baik, terima kasih. Jawaban dari adik Lydia sungguh sangat jelas dan tepat. Ada yang ingin menjawab? Saya dulu. Kakak silakan. Jadi kenapa penting sekali untuk kita memahami job description? Di mana dapat membantu calon pekerja dalam menilai kesesuaian dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara dan membangun strategi karir yang lebih baik. Terima kasih Bu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa job description itu langkah krusial dalam proses pencari kerja, yang dimana dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan informasi secara detail tentang posisi kerja dan membantu calon pekerja dalam menilai kesesuaian, mempersiapkan diri untuk wawancara dan membangun strategi karir. Jadi sekian dari materi kita hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Halo Ibu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, adalah kita sama untuk berdoa. Izinkanlah saya mengawali ini secara katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik sudah aktif dalam materi pada pagi hari ini. Jadi pertemuan kita sampai pada di sini. Nanti Ibu minta dari kalian semua itu mengisi evaluasi dan dikumpulkan di satu orang dan dikumpulkan di meja Ibu. Terima kasih. Terima kasih.